sejarah bagaimana saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara kita di lembaga Alkitab berusaha untuk membumikan firman Allah. Pada mulanya Tuhan berbicara. Kita ketahui dari kitab Kejadian, pada mulanya Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata, Tuhan bicara, yang tidak ada menjadi ada. Lalu supaya kita mengerti semua yang telah dijadikan Tuhan ini, maka Tuhan memberi hikmat. Tuhan memberikan pemikiran kepada para nabi, orang-orang kesayangan Allah, untuk coba mulai menulis sedikit-sedikit tentang apa yang Tuhan mau singkapkan untuk mereka di zaman mereka. Supaya apa yang ada itu jangan sampai sia-sia. Maka Tuhan kasih hikmat kepada para nabi untuk coba menulis ini, coba berbicara ini, menggambar ini, semua dipakai oleh Allah untuk mengerti maksud-maksudnya. Dan bukan hanya sebatas mengerti. Setelah mengerti lalu jatuh cinta. Setelah jatuh cinta bisa untuk dua hal. Bersaksi bicara tentang Allah punya baik, lalu memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, kita juga merayakan 60 hari ini ulang tahun dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Karena Tuhan terlalu baik sama saudara-saudara kita, Tuhan memilih orang-orang kesayangannya untuk apa? Membumikan Bible itu dalam konteks Indonesia dalam perubahan ini. Saudara-saudara, firman harus menjadi daging. Yesus telah menunjukkan hal itu. Bukan hanya Allah berfirman, tetapi menjadi nyata dalam pribadi Yesus. Seperti itulah kitab suci ini. Pikiran Allah, perasaan Allah, kehendak Allah, mau-maunya Allah, suasana surga dibukukan supaya orang membaca dan mengerti. Setelah membaca dan mengerti, biarlah orang menjatuh hati kepadanya. Mazmur Daud itu adalah pribadi yang bergaul intim dengan Taurat. Dia membaca Taurat itu siang dan malam, dia renungkan itu siang dan malam, lalu bagaimana Taurat yang dia renungkan itu dia mazmurkan dalam pujian. Firman itu hendaknya berdampak. Tadi waktu Bapak menjelaskan tentang bagaimana mereka menerjemahkan dan kembali ke bahasa asli, itu satu proses di mana untuk membatinkan firman itu. Firman harus menjadi milik saya. Sampai akhirnya kita membaca ada dalam bahasa Bali, ada bahasa Paniai, ada bahasa Biak. Itu untuk apa? Firman membumi. Amen. Supaya orang di sana memuji memuliakan Allah di tempatnya. Jadi semesta ini bukan tiba-tiba ada, simsalabim dan ada. Bukan, tetapi ada penyebab utama, yaitu Allah. Firman itu harus dimengerti oleh orang dalam tempatnya, lalu orang akan berkata, kami memuji memuliakan Allah. Ini ada sang utama dia. Dia adalah Allah. Dia menjadi Bapa segala Bapa kita. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, dengar tuh. Injil Lukas yang tadi kita dengar adalah pengajaran yang disampaikan Yesus ketika seorang ibu kagum oleh pengajarannya. Lalu dia bilang, berbahagialah ibu yang mengandung dan melahirkan engkau. Berbahagialah ibu yang menyusui dan membesarkan. Dia bilang tidak. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa penerjemahan jilid kedua atau edisi baru ini? Kenapa dibuat?
supaya kita berbahagia karena kita mengerti dalam bahasa kita. Tadi waktu Bapak baca bahasa Ibrani, saya macam rasa saya di planet mana? Tidak mengerti. Tapi ketika dibikin dalam bahasa saya, terima kasih Yesusku. Waduh, Tuhan kasih hikmat sama saya punya bapak-bapak di lain lembaga Alkitab Indonesia. Mereka tolong itu menyederhanakan itu. Bahasa roh yang susah ini mereka bikin menjadi bahasa human, manusiawi. Supaya apa? Saya mengerti dan pergilah jadikan semua bangsa murid. Siap, saya akan pergi. Tidak usah saya belajar bahasa aslinya. Tapi ada orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan dalam dunia mereka, waktunya mereka, tenaga mereka, kemampuan mereka, buat itu menjadi sesempurna mungkin. Jadi bukan makanan keras lagi, tapi kita makan bubur. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Siap, langkah tiga siap, maju jalan. Jadi kita dibuat sampai itu. Sekarang Bapak Ibu, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Itu pertanyaannya. Sudah dibuat sampai sederhana mungkin. Sekarang maukah engkau? Kita bawa Bible ini, kita wartakan kemana-mana, di tempat kapan saja, mulai dari fondasi kecil adalah rumah tangga. Biar mulai dari setiap rumah tangga merenungkan firman siang dan malam seperti kita makan 3 kali sehari, Bible juga kita makan. Jangan kita kalah dari orang yang berdoanya 5 waktu. Jangan kita kalah, kita harus 5,5 waktu atau 6. Renungkan firman. Kalau dalam dunia Papua, terima kasih banyak ketika saya diminta penghormatan saya pakai ini, saya menghargai. Ini acara besar. Firman sanggup merubah Papua. Firman sanggup merubah Indonesia. Firman sanggup merubah dunia ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Asal diri kanan. Kok takut gempa bumi? Asal dulu. Kok takut gempa bumi? Saya juga takut. Waktu saya khotbah di Bank Papua, di lantai bawah, lalu ini ibu-ibu mereka punya acara, jadi mereka undang saya baru pasal lagi mau khotbah begini, angin ribut diredakan tentang bacaan itu. Begini, saya bilang termasuk gempa dan betul gempa. Aduh, ibu-ibu dong balap keluar pintu kecil, dong pada besar jadi pintu langsung tabrok. Bisa keluar. Aduh, saya juga gugup. Pastor juga manusia. Tapi saya lagi bicara firman. Kalau saya juga lari, nanti jemaat bilang apa? Jadi sudah, langsung saya punya otak main duluan. Pasti dong bikin fondasi di bawah itu pasti besi-besi besar. Pasti kuat. Sudah saya tinggal tenang. Baru saya bilang, Allah kita heran dan besar. Mereka masuk lagi. Tapi saya lihat mereka jalan kaki sudah gemetar-gemetar gitu. Saya bilang, Bapak Ibu, khotbah saya hanya sampai di sini. Karena saya harus jujur, saya lihat kamu saya. Karena kamu kaki gemetar, lalu aku buka puja. Bapak Ibu, situasi boleh apa saja terjadi, firman tidak pernah akan berlalu. Kalau di Katolik biasa bilang, letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadah siang dalam. Itu artinya firman. Firmanmu pelita bagi kakiku. Amin. Bapak Ibu tahu lagu itu? Iya, gitu. Bapak Ibu, firman benar-benar penuh kuasa untuk orang yang makan. Apalagi kita memperkatakan firman. Firman Allah sanggup buat yang tidak ada menjadi ada. Now, kalau kita semua memperkatakan firman, kita lihat sebuah perubahan. Damai sejahtera akan ada di atas tanah Papua. Amin. Dan dia akan merubah Indonesia. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya beberapa waktu lalu diundang oleh GKI untuk khotbah KKI
KKR 2 malam di Sinode di Warope. Dari sini saya terbang ke Biak. Saya pu otak ini banyak lagu-lagu rohani. Saya pu hati, saya biasa bilang saya tim sukses Tuhan. Terserah orang mau tim sukses siapa-siapa, terserah kalian. Saya satu saja, Tuhan Yesus. Karena itu kotak pandang dari gereja mana. Ini, terima kasih Bapak. Kita tepuk tangan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih. Hanya satu, Kejadian, Wahyu. Tidak ada lain. Kejadian ke Wahyu. Katolik pakai yang sama, Protestan pakai yang sama, kami hanya tambah itu Deuterononika beberapa di dalam. Tapi itu jangan dipersoalkan. Kalau kau persoalkan itu kau yang kelainan. Saya sampai di Biak, saudara pendeta John bilang, kakak pastor datang, nanti kita pakai kapal cepat. Ini saya mau ngomong